Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan melanjutkan materi pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Dan kali ini kita akan membahas chapter 7 part keempat, di mana topiknya adalah here we go, our routine activities. Aktivitas yang rutin kita lakukan. So, ini merupakan materi pembahasan halaman 94 sampai 98 pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright. Well, our routine activities. Seperti apa itu? Let's see this picture. Nah, our routine activities merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan. Mulai dari pagi, siang hari, sore hari, bahkan sampai tengah malam. Nah, tenses yang digunakan untuk menceritakan our routine activities adalah simple present tense. Ibu juga sudah menjelaskannya pada part ketiga, chapter 7 di video sebelumnya. Kamu bisa cek seperti apa itu simple present tense. Now we come to the next page, halaman berikutnya. Here we go. Alright student, buka buku halaman 94. Namun ibu ingatkan ya, di halaman 97 dan 8 ada latihan di dalam buku When English Rings a Bell ini. Nanti ibu akan juga jelaskan dan bantu menganalisis dan menjawab soal tersebut. Namun perhatikan yang ini dulu ya. Associating. We will learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. Kita akan belajar menyebutkan rutinitas atau aktivitas rutin kita atau aktivitas yang kita lakukan secara teratur. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen and repeat after the teacher sentence by sentence. Kita dengarkan, ulangi guru setelah kalimat demi kalimat. Nah, itu tugas kamu pertama. Second, kedua, in the group, we will learn to tell, not read, the routine activities. Di kelompok, kita akan belajar menyebutkan, bukan membaca. Oke, kuncinya menyebutkan, menceritakan kembali, bukan membaca. Aktivitas rutin kita. Terakhir, finally, we will do it in front of the class. Kita akan lakukan di depan kelas. Nah, karena sekarang pandemi COVID-19, maka di depan kelas bisa diganti dengan merecord video di depan kamera atau handphone kamu. Nah, dikirimkan ke guru kalau dikasih tugas gitu. Atau kamu praktekkan aja sendiri biar bahasa Inggris kamu cantik dan makin bagus, fluent. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, kita masuk ya. Ini yang pertama, dan ini nanti ada jawabannya di halaman 97. Oke. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forgot to do some exercises. Oke, murid ibu ini ada yang salah ya. Ibu garis harusnya pakai S karena ada some di sini. Some exercises. Oke, ibu tambahkan deh ya. Biar yang salah ini jadi benar. Oke, ini harusnya exercises. Ya, maklum ya, yang buat manusia ada yang salah juga, ada yang salah ketik gitu. Oke, ibu terjemahkan. Saudara perempuan saya dan saya bangun lebih awal setiap pagi. Kami merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. Nah, murid ibu, make the beds itu artinya merapikan tempat tidur. Jangan bilang itu membuat tempat tidur ya. Oke. Kami juga membantu ibu untuk mempersiapkan makan pagi untuk keluarga. Tapi sebelumnya, kami tidak pernah melupakan untuk berolahraga.
ya, atau do some exercises itu artinya olahraga. Ya. Oke. Kita lanjut yang kedua. We are just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Nah, artinya kami atau kita sama seperti orang lainnya atau orang biasa lainnya. Kami merawat rumah kami atau kita merawat rumah kita. Ketika kami pulang, get home ini artinya pulang ke rumah gitu ya. Kami melakukan pekerjaan rumah kami. Ya, ourselves itu dengan diri kami sendiri. Begitu maksudnya. Kami mencuci piring. Kami juga membersihkan kamar mandi. Kami menyirami tanaman juga. Nah, murid ibu, nampak ya kebiasaan my sister and I ini, siapa nama orangnya? Kita cek di halaman 97. Alright, ini di 98 ya. Ya, 98, maafkan. Ternyata namanya adalah Dayu and her sister. Nah, jadi ini adalah latihan, contoh latihan yang ada dari cerita tadi. Apa saja yang dilakukan Dayu? Here are what Dayu and her sister do as the routines according to Dayu. Apa saja? Berikut adalah apa yang dilakukan Dayu dan saudara perempuannya, rutinitas yang biasa dilakukan ya. Menurut Dayu, pertama, her sister and she get up early every day. Benarkah? Kita cek. Benar. Ternyata my sister and I get up early every day. Berarti dia ganti ini si Dayu menjadi her sister and Dayu and I get up early every day. Nah, begitu. Oke, kalau di dalam latihan tadi dia bukan bilang I ya, tapi digantinya dengan pronoun she. Jadi ini ternyata namanya siapa ya? Dayu kah namanya? Oke, yang penting kamu tahu ya inti ceritanya. Nah, mana yang dicatatkan rutinitasnya? Get up early every day, make up bed, clean the house, help mother, prepare breakfast, and do some exercises. Kemudian apa yang dilakukannya lagi aktivitasnya yang rutin dilakukannya? Take care of home, kemudian do housework. Seperti apa do houseworknya? Wash the dishes, mencuci piring, clean the bathroom, membersihkan kamar mandi, and water the plant, menyiram bunga. Oke, kita masuk ke halaman 95. Ini dia. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. Oke. Dayu, Lina, dan Siti tidak pernah terlambat ke kelas. Mereka berjalan ke sekolah atau jalan kaki ke sekolah. Tetapi mereka selalu datang ke sekolah tepat waktu. Mereka jarang naik transportasi. Maksudnya kendaraan umum ya. Public transport itu kendaraan umum. Jadi take itu bukan mengambil saja, tapi maksudnya kalau di bahasa Indonesia bisa naik gitu ya. Mereka kelihatan sehat dan bahagia sepanjang hari. Oke, itu terjemahannya. Sekarang mana yang menjadi rutin Dayu, Lina, dan Siti? Ya, di antaranya adalah nanti itu untuk jawaban 98 ya bocorannya. Never late to class, walk to school, always get to school on time, rarely take public transportation, and itulah kebiasaannya, rutin ya. Oke, berikutnya kita baca. They always speak English to each other.
to the friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer question in English too. Their English is very good. Okay. Ini bukan is ya, tapi are. Aduh, ada yang salah lagi nih. Garis saja, karena there ya. Oke. Mereka sering berbicara bahasa Inggris satu sama lainnya kepada teman dan juga kepada guru mereka. Mereka bertanya di dalam bahasa Inggris ya, tanya jawab dalam bahasa Inggris gitu ya. Mereka menjawab juga pertanyaan, bertanya dalam bahasa Inggris dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga, begitu. Bahasa Inggris mereka sangat bagus. Oke, jadi mana kebiasaan yang di bawah ini? Often speak English to each other, to the friends and to the English teacher. Dan kebiasaan berikutnya, they ask question in English and they answer question in English too. Nah, itulah kebiasaan. Nanti untuk jawab 98 ya, halaman 98. Nanti aja. Kita lanjut dulu deh. Ini yang ketiga. There is nobody at home most of the day. Both my mother and my father go to work, and the children go to school. But we usually have breakfast and dinner together. We do not only eat, but we always talk, chat, and tell jokes. Oke, tak ada seorang pun di rumah sepanjang hari. Baik ibu dan ayah pergi ke kantor atau pergi bekerja, dan anak-anak pergi ke sekolah. Tetapi kami biasanya sarapan pagi, makan malam bersama-sama. Kami tidak hanya makan, tapi juga berbicara. Kemudian chatting itu sama dengan ya berbicara juga ya, dan membuat lelucon. Nah, selain makan, dia juga, itu maksudnya ya, selain dia tidak hanya makan saja, dia juga talk dan membuat joke bersama-sama. Oke, mana yang disebut dengan daily routine-nya di sini? Oke, children go to school now. Ini dia. Usually have breakfast and dinner together. Kemudian, do not only eat, but we also talk, chat, and tell jokes. Nah, itulah rutinitas orang ini. Siapa dia nanti kamu sampaikan. Okay. Both my mom and my dad are very good cooks. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast, with lots of vegetable and eggs or chicken. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Oke, artinya baik ibu dan ayah sangat pintar memasak. Ayah saya sering membuatkan ini namanya noodle goreng atau mie goreng ya, dan nasi goreng untuk sarapan pagi dengan banyak sayur-sayuran dan telur, kemudian atau ikan. Saudara perempuan saya dan saya merapikan meja dan membersihkan piring-piring setelah makan. Nah, jadi kalau begitu mana yang menjadi kebiasaan atau rutinitasnya di sini? My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast with a lot of vegetable, eggs and chicken. And my sister and I make the tables and clean the dishes after the meal. Nah, itulah yang menjadi rutinitas. Kalau di atas kita garis juga deh. We usually have breakfast. Oke, inilah yang menjadi rutinitas orang ini untuk mengisi halaman 98. Oke, kita lanjut dulu halaman 96. Ini dia. Masih associating ya. Udin, Edo, and I go home straight away after school. We do not go to wrong places in our uniforms. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. Oke, Udin, Edo, dan saya pulang langsung ke rumah setelah sekolah.
Kami tidak pergi ke tempat yang salah atau tempat yang tidak diizinkan dengan menggunakan pakaian seragam. Pakaian seragam kami. Nah, our uniforms itu pakaian seragam sekolah gitu ya. Kadang-kadang kami keluar di siang hari untuk aktivitas ekstrakurikuler. Kurikuler dalam bahasa Indonesia. Nah, mana yang menjadi kebiasaannya? Go home straight away from school. Do not go wrong place in uniform. Nah, ini juga kebiasaannya. We go out in the afternoon for the extracurricular activities. Ada sometimes pula di sini ya. Itu sudah penunjuk bahwa simple present tense. Nah, pokoknya kita harus menggunakan simple present tense. Oke, berikutnya. In our free time, we often ride on a bicycle around the town together. We sometimes swim in the river. The water is still clean and clear. We always play football together very often. Di waktu senggang, kami biasanya mengendarai sepeda atau bersepeda sekeliling kota bersama-sama. Kami kadang-kadang berenang di river. River itu sungai ya. Airnya sangat masih bersih dan jernih gitu ya. Jernih dan bersih. Kami juga bermain football, sepak bola bersama-sama. Jadi kami sering bermain sepak bola bersama-sama. Nah, mana yang menjadi kebiasaan atau rutinitas orang bertiga ini? Often ride on bicycle around the town, swim in the river. Nah, ini aja ya. Swim and river. Kemudian play football together. Nah, oke. Di atas sudah Ibu jelaskan tadi yang mana ya. Kamu udah tahu? Kita lanjut. Oke. Udin, Edo, and Benny are always together. Selalu bersama-sama. Udin, Edo, Benny selalu bersama-sama. Maksudnya jadi teman akrab gitu kayaknya ya. They play together. They also exercise together. I like seeing them so close to each other. Lina, Dayu, and I are their friends. Their close friends too. Oke, kita baca. Mereka bermain bersama-sama, mereka juga olahraga bersama-sama. Exercise itu olahraga ya. Saya suka melihat mereka begitu dekat masing-masingnya. Lina, Dayu, dan saya merupakan teman yang dekat juga. Oke, mana kebiasaannya? Selalu bersama-sama, bermain bersama-sama, olahraga bersama-sama. Nah, itulah yang menjadi kebiasaan orang ini. Oke, Ibu garis deh. The six of us often do our homework together. We practice English together, we help each other, and we learn from each other. We also know each other's family very closely. Ini kok 6 ya? 6 dari kita sering, tapi di sini 3. Mungkin yang tadi juga. Oh, ini Udin, Edo, Benny tambah Lina, Dayu, saya. Berarti ada 6 orang ya. Keenam dari kami sering membuat PR bersama-sama. Mana yang 6 ini ya, di atas ini ya. Kami mempraktekkan bahasa Inggris bersama-sama. Kemudian kami saling membantu, dan kami belajar dari masing-masing kami. Maksudnya saling membantu dan saling belajar gitu ya. Kami juga mengetahui masing-masing keluarga kami begitu dekat. Jadi masing-masing keluarganya sudah dikenal. Nah, mana yang menjadi kebiasaannya? Ini, do our homework together, practice English together, help each other and we learn from each other. Itu menjadi kebiasaan. Kalau ini tidak kebiasaan ya, tambahan informasi saja. Nah, itu sudah halaman 96. Sudah Ibu kasih clue-clue. Sekarang kita masuk ke 97. Latihannya. Ini dia. Kita baca dulu ya. Collecting information. Mengumpulkan informasi.
We will list the activities stated by Dayu, Udin, Beni, Siti, Edo that they and their families do as their routines, like the example. Kita akan membuat list atau catatan aktivitas yang disebutkan oleh Dayu, Udin, Beni, Siti, dan Edo yang mereka dan keluarga mereka lakukan sebagai rutinitas mereka, sebagai contoh berikut ini. Seperti contoh berikut ini. Nanti lihat contoh ya, kita baca dulu perintah deh. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita bekerja dengan kelompok. First, pertama, we will study the example carefully and copy it in our notebooks. Kita akan belajar contoh dengan hati-hati dan menyalinnya ke dalam buku catatan. Jadi kamu tolong salin dulu. Second, kedua, we will make a list of routine activities stated by each person. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Nah, kita akan membuat catatan atau list ya, aktivitas rutinitas yang disebutkan oleh masing-masing orang. Masing-masing kita akan menuliskan dan menuliskan dengan tulisan tangan ya. Kalimat lengkap di dalam selembar kertas. Jadi salin dan tuliskan di dalam selembar kertas. Terakhir apa yang dilakukan? Third, we will present, not read the list of the class to the class. Kita akan mempresentasikan, mencobakannya itu maksudnya tanpa membaca. Jangan baca-baca tapi cobakan list atau daftar yang kita temukan tadi, aktivitasnya atau rutinitas aktivitas ini di kelas. Kalau nggak belajar di kelas, berarti kamu nyebutkannya di depan kamera. Oke, terakhir apa ini? We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengeja kata-kata. Mengeja ini menulisnya dengan tepat. Gunakan tanda baca. Punctuation mark itu tanda baca dengan tepat. Kita juga menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, jadi sudah disalin, kemudian dipresentasikan. Gunakanlah punctuation yang benar dan lafalkanlah dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, mana tugasnya itu? Halaman 98. Ini dia yang sudah Ibu bilang tadi. Nomor 1, temukan rutinitasnya. They make the beds. Ya, benar kan? Dia merapikan tempat tidur. Mereka. Karena ada 2 orang tadi ya, her sister and she. Menurut si Dayu ini ya. Jadi Dayu yang melaporkan kembali cerita yang ada di atas tadi. Dia kasihlah. Tidak ada dikasih nama ya, tapi dia hanya mengganti. Karena perempuan berarti diganti dengan her untuk kepemilikan atau posesif. Kalau dia subjek diganti dengan she. Oke. Kemudian aktivitas yang percakapan pertama dia bilang they clean the house, merapikan rumah. They also help mother to prepare breakfast for the family. Membantu orang tua menyiapkan makan pagi, sarapan pagi untuk keluarga. Sebelumnya, before that, they do some exercises, tambah S ya. Dia melakukan olahraga, beberapa olahraga, mungkin dia pakai sepeda statis mungkin, atau treadmill mungkin, kita nggak tahu ya. They take care of their home, dia menjaga rumah. When they get home, they do the homeworks themselves. Ketika pulang ke rumah, mereka ini kebiasaan juga mengerjakan pekerjaan rumah dengan masing-masing diri mereka. Mereka juga merapikan tempat tidur. Also clean the bathroom. Bukan tempat tidur, tapi kamar mandi. They water the plants too. Mereka juga menyiram bunga atau tanaman. Oke, ini nomor 1 sebagai contoh. Sekarang kita masuk ke nomor 2, 3, 4, 5. Here are what Dayu, Lina, and Siti do as the routines. Sebagai rutinitas according to
Udin. Nah, jadi si Udin yang akan menceritakan terkait dengan aktivitas atau rutinitas yang dilakukan oleh Dayu, Lina, dan Siti. Katanya ada 8 poin. Nah, mana yang 8 poin? Kita masuk ke sana. Oke, ini dia. Apakah 9 poin? Ya, Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Menurut siapa? Menurut Udin ya, di halaman 98. Jadi kita ganti Dayu, Lina, dan Siti jadi nama kata gantinya adalah pronoun, menggunakan pronoun. 3 orang berarti pronounnya they kata gantinya ya. They are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to their English teacher. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. Nah, kalau menurut Ibu, ini nggak masuk kebiasaan deh. Makanya Ibu, ini nggak masuk poin menurut Ibu. Karena yang kebiasaan itu yang kalau Ibu ini bilang nih statement ya, statement bukan untuk rutinitas. Tapi kalau di buku ini katanya 8 poin, berarti masuk ya. So you may ask your teacher. Tapi pendapat Ibu nggak masuk, karena yang masuk itu yang berulang-ulang dilakukan. Oke. Ini hanya opini saja. Alright, so nomor 3. Menurutnya ada 6 poin di sini. Menurut pendapat si Benny ada 6 poin. Here are what Udin, Edo, Benny do. Rutinitasnya menurut si Benny ada 6. Kita lihat. Oke, ini dia. Ada 6 poin ya menurut Benny kita temukan. There is nobody at home most of the day. 1. Both mother and father go to work and the children go to school. 2. They usually, berarti kalau Benny bilang jangan bilang we ya, tapi they ditulis. They usually have breakfast and dinner together. 3. They do not only eat. Jangan dikira Ibu salah baca ya, tapi Ibu menyebutkan menurut Benny. Menurut Benny, they do not only eat but they also talk, chat, and tell jokes. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian siapa namanya? Tunggu, kita lihat. Ini dia ya, Udin, Edo, Benny, berarti kalau 3 orang ini bisa diganti dengan namanya siapa? Ayahnya siapa? Benny's father kah atau apa? Often make fried noodle and fried rice for breakfast with a lot of vegetable, eggs or chicken. Ini 5 dan ini yang ke-6-nya. Benny's sister atau her sister and Benny atau their boleh juga diganti. Maksudnya they ya. They make karena ada 2 orang bisa diganti they make the table and clean the dishes after the meals. Nah, ada 6. Oke, gimana students? Kita masuk ke nomor berikut. Alright, nomor 4 katanya 9 poin. Berarti berikut adalah here are what Udin, Edo, and Benny do as their routinities. Nah, ini yang dilakukan Udin dan Edo ya. Menurut Siti ada 9. According to Siti, kita cek nomor 4. Nah, ini dia. Apakah ada 9? Udin, Edo, dan Benny. Keluarga Benny ya. Nah, cara bilangnya kita hitung dulu ya. Mereka ini diganti Udin, Edo, and Benny diganti they. Oke. They are always together. 1. They play together. 2. They also exercise together. 3. Dia menceritakan Benny tadi ya. Berarti Benny likes seeing them so close to each other. 4. They are 4 baru 6 of us often do our homework together. 5. They practice English together. 6. We help each other atau they help each other and they learns for each other. 7. They also each other family very closely. 8. Berarti kalau gitu ini juga masuk. Lina, Dayu, and I are their close friend. They are close friend each other. They are close friend. Oke, bolehlah kalau begitu. Kalau memang 9 menurutnya. Nah, yang terakhir.
Here is. Here are what Edo's family do as their routines according to Edo. Berikut apa yang keluarga Edo lakukan sebagai rutinitas mereka menurut Edo. Menurut Edo ada 9. Apakah benar? Kita masuk ke situ. Ini dia. Menurut Edo, it is Edo. Mana yang Edo di sini? Oh my god. Aha. Kita mana dia? Sebentar ya. Oke, ini dia. Berarti ini yang Edo ya. Seperti wanita. Oke, kita hitung. Udin, Edo, and I. I ini si Benny ya. Menurut Edo atau menurut Benny? Oke, here it is. Oke, 1, and then 2, 3. Go out in the afternoon. 3, 4, 5, 6, 7. Not 9. Oke, murid ibu, sepertinya ini tricky ya. Berarti ini nggak teratur ini gambarnya. Nah, kalau dilihat ini, kalau family berarti yang ada mama-mama gini ya, my mom and dad. Kalau ini Udin, Edo, dan I. I ini siapakah I? Kalau ini si Siti. Nah, hati-hati deh. Dari tadi ibu udah balik-balik nih. Perhatikan dulu ya. Perhatikan yang ini poinnya. Kalau yang ditanya Edo's family, berarti kita cari gambar yang berkaitan dengan Edo's family. Kalau yang ditanya menurut Siti, berarti kita cari yang pendapat Siti yang menceritakan Udin, Edo, Benny. Kemudian Udin, Edo, Benny, berarti kita cari juga yang menurut si Benny. Dan hati-hati, ini tricky banget deh. So actually you may pay attention again. Yang penting ibu sudah menjelaskan apa namanya tadi, penjelasannya, terjemahannya. Kamu hanya tinggal menyalin seperti contoh di atas. Yang perlu dihati-hatikan adalah ibu sudah bolak-balik dari tadi. Kita cek dulu siapa yang menurut siapa. Kalau menurut Edo berarti cari percakapan yang menurut Edo. Kalau menurut Siti cari percakapan yang menurut Siti. Benny, kalau menurut Benny juga cari percakapan menurut Benny. Dan kalau menurut Udin cari percakapan menurut Udin. Jadi cek lagi ya, karena ibu sudah buat videonya terlalu cepat bolak-balik. Dan kamu cek lagi di buku kamu mana yang sesuai. Tetapi dia tetap menggunakan present simple atau simple present tense. Hati-hati, kalau orangnya ada 2 subjeknya, maka kata kerja nggak boleh pakai S. Tapi kalau subjeknya hanya 1, misalnya namanya Edo saja, anggap ini Edo saja, maka make-nya pakai S. Itu sih inti dari pelajaran simple present tense. Oke, thank you for watching. Hati-hati lagi karena ibu sudah ada kesalahan sedikit itu. That's okay, itu tricky. Jadi kamu tidak hanya mengandalkan video ini untuk menjawab pertanyaan, tapi intinya you have known, kamu sudah tahu terjemahannya dan penggunaan simple present dalam routine activities atau our routine activities. See you for the next video. Suka like, tidak suka nggak usah nonton lagi ya. Dan ibu sifatnya hanya membantu. Alright, my student, don't forget to tetap menanyakan kepada gurunya apa sih yang harus dilakukan, tugas apa yang harus dilakukan. So, video ini intinya hanya help you to understand the material. See you for the next video. Once again, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.